warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neneng Nur Hasanah atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan pertemuan 11 ini mengenai laporan arus kas. Sebelum memulai presentasinya, kami izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Amalia. Nama saya Zahra Amelia. Sebelum membahas materi pertemuan 11, kali ini saya akan sedikit membahas mengenai laporan arus kas. Kenapa sih laporan arus kas itu sangat penting? Ternyata laporan arus kas sangat penting bagi penganalisa laporan keuangan. Kenapa? Karena di dalam laporan arus kas ini kita bisa tahu kas ini mengalir kemana saja. Kas ini masuk kemana, kas ini pun keluarnya kemana. Nah, biasanya di dalam laporan arus kas ini melalui 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen operasional. Yang termasuk operasional yaitu penjualan tunai, pembelian barang dagang, pembelian perlengkapan, ataupun penerimaan piutang. Komponen yang kedua yaitu investasi. Nah, investasi ini berkaitan dengan aktiva tetap seperti penjualan tanah ataupun pembelian peralatan. Komponen yang ketiga yaitu pendanaan. Nah, pendanaan ini termasuk juga bisa termasuk penjualan saham, pembelian saham, ataupun penanaman modal. Nah, pada pertemuan 11 ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai isi dan bentuk laporan arus kas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk laporan arus kas. Dalam bentuk laporan arus kas itu terdapat dua metode. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Yang pertama yaitu metode langsung. Dalam metode langsung, pelaporan arus kas dilakukan dengan cara melaporkan ke kelompok-kelompok penerimaan kas dan pengeluaran kas dari kegiatan operasi secara lengkap, dan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Dan selanjutnya adalah dengan kegiatan investasi, juga dikenal sebagai pembelajaran dengan bantuan media, gambar atau benda asli, melalui dialog dan peragaan tanpa melalui penerjemahan. Dan untuk yang kedua, metode tidak langsung. Dalam metode tidak langsung, pendekatan yang dimulai dengan menggunakan pendapatan bersih dari laporan laba rugi sebagai titik awal. Arus kas bersih dari aktivitas operasional dihitung secara tidak langsung dengan menyesuaikan semua transaksi non-tunai yang terjadi selama periode tertentu. Dan metode tidak langsung juga adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui penerjemahan contoh atau perbandingan antara bahasa asing dengan bahasa ibu. Metode ini aktif dalam peningkatan kemampuan siswa dalam berbicara, serta dalam memahami struktur dan gramatika bahasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dengan bentuk laporan arus kas tadi. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya adanya perbedaan metode arus kas langsung dan tidak langsung. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari metode arus kas langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu ada diawali dengan penerimaan kas dan pembayaran kas. Maksudnya di sini tuh komponen yang disajikan adalah penerimaan kas aktual dan pembayaran kas yang meliputi penerimaan dari pelanggan, pembayar ke supplier. Terus selanjutnya itu ada menjumlahkan arus kas masuk dan keluar secara langsung. Maksudnya tuh di sini
Pencatatan transaksi kas yang spesifik dan langsung, seperti penerimaan kas dan pelanggaran pembayaran kas kepada pemasok dengan dibukukan. Yang terakhir itu ada menunjukkan arus kas operasional tertentu. Selanjutnya itu ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung yang pertama itu ada diawali dengan laba bersih. Maksudnya itu di sini yang dilakukan penyesuaian untuk penerimaan kas dan perubahan dalam komponen modal kerja. Selanjutnya ada melakukan penyesuaian terhadap laba bersih. Di sini menunjukkan perbedaan antara prinsip aktual dan kas menjadi tidak secara langsung menyajikan penerimaan kas dan pembayaran kas. Yang terakhir itu ada lebih fokus pada rekonsiliasi dari laba bersih aktual ke arus kas. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Yang pertama itu di sini ada metode langsung, menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada menyajikan data yang lebih transparan dan mudah dipahami. Yang terakhir ada data yang dibutuhkan seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulan umumnya mahal. Selanjutnya itu ada metode tidak langsung, berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua itu ada memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi dan posisi keuangan. Yang terakhir itu ada laba rugi bersih harus disesuaikan dengan cara mengoreksi pengaruh dan transaksi buku kas atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk kegiatan operasional di masa lalu dan masa depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa perbedaan laporan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Kalau metode langsung itu diawali dengan penerimaan kas dan metode tidak langsung diawali dengan laba bersih. Dan sudah kita ketahui juga di awal video tadi bahwa dalam laporan arus kas itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada komponen operasi, yang kedua itu ada investasi, yang ketiga itu ada pendanaan. Sebelum menyusun laporan arus kas, kita membutuhkan data sumber yang berupa itu ada buku besar akun kas dan juga melihat detail transaksinya itu dari jurnal khusus, yaitu jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas. Di dalam 2 jurnal ini kita bisa mengetahui keluar masuknya akun kas lebih detail. Kita akan menyusun laporan arus kas metode langsung. Nah, di sini sudah ada contoh laporan arus kas metode langsung. Kita akan mengelompokkan antara komponen operasi, komponen investasi, dan komponen pendanaan. Kita langsung saja melihat ke data sumber buku besar akun kas. Di tanggal 1 itu ada saldo senilai 10 juta di debit. Nah, saldo ini didapat dari saldo awal atau opening balance. Nah, selanjutnya ada kas masuk lagi dari JKM. JKM ini jurnal kas masuk. Kita akan melihat detail-detail transaksi kas masuknya itu di jurnal khusus penerimaan kas atau kas masuk. Kita akan beralih ke jurnal penerimaan kas. Di tanggal 1 itu ada setoran modal. Nah, kasnya ini bertambah senilai 10 juta dengan keterangan modal. Nah, modal ini investasi awal. Investasi awal ini masuk ke komponen aktivitas pendanaan. Kita akan catat di laporan arus kas metode langsung di komponen pendanaan di tanggal 1 bulan 1 investasi awal senilai 10 juta. Kasnya itu masuk ya, senilai 10 juta. Nah, selanjutnya di jurnal kas masuk itu di tanggal 3 kasnya bertambah lagi. Keterangannya yaitu penjualan. Nah, di awal video kita sudah jelaskan bahwa kalau penjualan tunai itu masuk ke aktivitas operasi. Nah, kita akan catat di laporan arus kas tanggal 3 bulan 1 penjualan tunai senilai 900.000. Nah, selanjutnya di kas masuk di tanggal 5 itu kasnya bertambah lagi senilai 1.940.000.
dengan keterangan piutang dagang. Nah, kalau penerimaan piutang dia masuk ke aktivitas operasi. Kita akan catat ke laporan arus kas di tanggal 5 bulan 1 penerimaan piutang dagang senilai 1.940.000. Nah, jurnal kas masuk, transaksinya sudah kita masukkan ke laporan arus kas. Kita akan beralih lagi ke buku besar akun kas. Di sini ada kas keluar, JKM, JKK, jurnal kas keluar. Kita akan melihat transaksinya di jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas di tanggal 1 itu ada pembelian. Kasnya berkurang dengan keterangan pembelian. Nah, kalau pembelian barang dagang, dia masuk ke aktivitas operasi. Kita akan catat ya ke laporan arus kas. Komponen aktivitas operasi di tanggal 1 bulan 1 membeli barang dagang senilai 180.000. Nah, setelah 180.000 ini nilainya minus karena kasnya ini menandakan berkurang. Nah, selanjutnya yaitu ada di tanggal 3, kasnya berkurang lagi dengan keterangan membayar beban sewa. Nah, membayar beban sewa kita akan masukkan ke aktivitas operasi di tanggal 3 bulan 1 membayar beban sewa senilai 1.200.000. Hasilnya ini minus karena menandakan bahwa kasnya itu berkurang. Nah, selanjutnya di jurnal pengeluaran kas di tanggal 5, kasnya berkurang lagi, pembelian perlengkapan senilai 500.000. Kita akan catat ya ke laporan arus kas di tanggal 5 membeli perlengkapan senilai 500.000. Hasilnya minus karena menandakan adanya kas keluar, kasnya berkurang. Nah, selanjutnya di tanggal 7 kasnya berkurang lagi dengan keterangan prive ini masuk ke aktivitas pendanaan senilai 200.000. Dia minus karena kasnya berkurang. Selanjutnya di tanggal 9 ini kasnya berkurang lagi dengan keterangan utang dagang, pelunasan utang dagang. Dia masuk ke komponen aktivitas operasi. Kita akan catat ke laporan arus kas di tanggal 9 bulan 1 pelunasan utang dagang 490.000. Hasilnya ini akan minus karena menandakan bahwa kasnya ini berkurang. Lalu setelah ditransaksi di jurnal penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat, kita akan menjumlahkan yang tadi sudah di sini. Kita akan menjumlahkan dan hasil dari aktivitas operasi tadi itu 470.000. Nah, komponen aktivitas investasinya ini nggak ada yang dicatat karena di transaksi tadi tidak ada pembelian peralatan ataupun yang berhubungan dengan aktiva tetap. Nah, makanya tidak ada pencatatan untuk komponen investasi. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas pendanaan. Nah, ini dijumlah, lalu yang minus ini dikurang, hasilnya segini. Ini ditambah ini, hasilnya 20.270.000. Nah, ini adalah laporan arus kasnya. Nah, biasanya nominal yang ini, nominal akhir dari laporan arus kas, sesuai dengan hasil akhir di buku besar akun kas. Nah, ini nominalnya harus sama. Jika sama, berarti sudah sesuai laporan arus kasnya. Baik, selanjutnya yaitu contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Sebelum menyusun laporan arus kas metode tidak langsung, kita membutuhkan yang namanya data sumber berupa laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Dan sudah kita ketahui juga bahwa dalam laporan arus kas ini terdapat 3 komponen, yaitu komponen operasional, komponen investasi, dan komponen pendanaan. Dan juga dalam metode tidak langsung ini diawali dengan laba bersih. Kita akan melihat di data sumbernya di laporan neraca. Di sini ada tabel, nama akun,
periode November dan periode Desember dan perubahan kenaikan atau penurunan. Nah, kita akan mengecek selama bulan November ke Desember apakah mengalami perubahan kenaikan atau penurunan. Nah, di sini ada piutang usaha 2.300.000 di periode November dan Desembernya 2.800.000. Perubahannya berarti dia mengalami kenaikan. Nah, selanjutnya yaitu persediaan barang dagang senilai 3.500.000 di periode November dan Desembernya itu 2.600.000 dan mengalami penurunan. Ditandai dengan minus ya. Lalu perlengkapan di periode November 1.200.000 dan periode Desember 900.000 mengalami penurunan ya. Lalu sewa dibayar di muka 3.600.000 di periode November dan di periode Desembernya 3.300.000 mengalami penurunan lagi. Selanjutnya yaitu peralatan di periode November 15 juta, di periode Desember 16 juta. Berarti mengalami kenaikan perubahannya ya. Lalu akumulasi penyusutan peralatan di periode November 150 dan di periode Desember 200.000 mengalami kenaikan. Selanjutnya ini jumlah asetnya udah di total ya. Lalu ada utang usaha. Utang usaha di periode November 2.400.000 dan di periode Desember 1.700.000 mengalami penurunan, makanya ditandain dengan minus ya. Lalu ada utang bank di periode November 5 juta, di periode Desember 4.500.000 mengalami penurunan. Nah, kita akan kelompokkan ke laporan arus kas dengan 3 komponen yang tadi. Yang pertama kita awali dengan laba bersih. Nah, laba bersih ini diambil dari laporan laba rugi ini 2.160.000. Baik, selanjutnya itu ditambah dengan beban penyusutan kenaikan ya, dia 50.000, lalu ada penurunan persediaan barang dagang senilai 900.000, ada penurunan perlengkapan senilai 300.000 dan penurunan sewa dibayar di muka senilai 300.000, lalu dijumlah dan dikurangi dengan kenaikan piutang usaha senilai 500.000 dan penurunan utang usaha senilai 700.000, lalu dijumlah menjadi hasilnya ini totalnya arus kas kegiatan operasional. Lalu komponen yang kedua yaitu investasi, ada kenaikan peralatan senilai 1 juta. Komponen yang ketiga yaitu pendanaan, di sini ada penurunan utang dagang senilai 500.000, lalu dijumlah dan dikurang hasilnya ini. Ditambah ini tambah dikurang hasilnya 1.010.000 akan menjadi kenaikan kas bersih. Lalu kas dan setara kas awal periode senilai 1.400.000 lalu ditambah jadi kas dan setara kas akhir periode. Nah, nominal akhir ini akan sesuai dengan buku besar akun kas. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan dari metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini memberikan fasibilitas yang lebih terperinci mengenai penerimaan dan pembayaran kas aktual. Nah, sedangkan metode tidak langsung ini memungkinkan rekonsiliasi dari laba bersih. Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan metode manapun berdasarkan aturan akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.